Baik, assalamualaikum Bu Sunarmi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabarnya Bu Sunarmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ini Bu Sunarmi, terima kasih sudah menyambut kami dengan Bapak Kepala Sekolah tadi ya untuk pendampingan individu 1 ya. Pendampingan individu 1 ini nanti kita fokus tentang diskusi tantangan belajar daring yang pertama. Dan yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dalam hal ini kita menggunakan portofolio digital ya, ya. Kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi ada 4 fokus pendampingan yang akan kita lakukan pada pendampingan individu 1 ini. Di sini kita sudah melihat jurnal pemantauan pembelajarannya ya. Di sini Bu Sunarmi sudah mengerjakan semua tugas ya. Ini ya. Ini saya lihat tugas-tugasnya sudah dibuat secara maksimal. Hasilnya pun sudah bagus karena setiap kegiatan, setiap pembelajaran daring kami pengajar praktik juga terus memantau bagaimana CGP pada saat belajar daring aktivitasnya gitu ya. Bu Sunarmi tidak ada tugas yang terbengkalai gitu ya, karena sudah dicek satu persatu ya tugas-tugas di LMS-nya. Kemudian Bu Sunarmi yang ingin kami tanyakan di sini yang pertama, seperti apa dukungan dari sekolah pada saat Bu Sunarmi mengikuti program guru penggerak ini? Dari sekolah kebetulan responnya sangat bagus sekali, Pak. Ya. Karena adanya manfaat yang nanti akan diterapkan juga di sekolah. Ya. Jadi untuk kepala sekolah, rekan guru pengajar yang lain maupun dari siswa sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini ya. Ya, tadi juga terlihat dari kepala sekolahnya ya. Sebelumnya Ya. kita sudah ketemu Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah responnya juga bagus sekali ya. Karena selain itu Bapak Kepala Sekolah juga ingin sekali semua guru ikut program ini ya. Iya. Program guru penggerak ini. Kemudian kalau dari guru-guru dukungannya seperti apa Bu? Rekan-rekan selalu membantu, misalkan kami membutuhkan bantuan untuk mengerjakan apa gitu. Jadi teman-teman tuh dengan sigap, saya siap kayak gitu. Oh iya, berarti seakan-akan apa namanya ya ikut tahu bagaimana program guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain juga ikut kegiatan ini gitu ya, karena ini kegiatannya salah satu pengembangan profesional berkelanjutan kan. Nah, kita tidak melihat nanti harus jadi pengawas setelahnya atau jadi kepala sekolah, tapi ilmu untuk transformasi pendidikan pada program guru penggerak ini memang sangat bermanfaat ya Bu Sunarmi ya. Itu sudah 2 modul ya kemarin ya, modul 1.1 dan 1.2 ya. 1.1 itu tentang apa Bu Sunarmi? Tentang pemahaman materi mengenai peranan guru penggerak. Ya, yang 1.2 yang 1.1 yang Ki Hajar ya. Ki Hajar ya. Ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Bu Sunarmi, setelah pembelajaran daring selama 1 bulan ini tentunya bersama fasilitator ya. Fasilitator dan instruktur juga ya. Itu bedanya Bu Sunarmi ya, aktor dalam guru penggerak ini. Yang pertama kan ada yang secara daring itu nanti Bu Sunarmi ketemu dengan fasilitator dan instruktur. Kalau secara tatap muka Bu Sunarmi nanti ketemu dengan kami pengajar praktik gitu ya. Jadi selama 1 bulan ini kalau boleh tahu Bu Sunarmi, apa saja kekhawatiran yang Ibu rasakan dan terjadi atau belum tidak terjadi? Keresahannya terjadi atau enggak gitu? Selama ini ya sebelumnya saya itu takutnya nanti saya tidak bisa membagi waktu antara kegiatan sekolah, guru penggerak dan kegiatan lain di rumah. Tetapi karena itu pelaksanaannya ya sampai sekarang saya masih bisa membagi waktu dan tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Karena sebelumnya kita waktu loka karya orientasi kita sudah melakukan kesepakatan dengan ini ya kepala sekolah ya, ada ya. Jadi tidak ada keberatan kepala sekolahnya enggak? Tidak. Enggak ada ya. Ya palingan kalau misalnya kayak pendampingan individu ini kan sebulan sekali ya. Tidak mengganggu juga. Kemudian loka karya juga sebulan sekali, ya kan? Terjadi ya? Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Berarti bisa memanajemen waktu gitu ya? Dan ini Bu Sunarmi, kira-kira apa saja harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan sudah terwujud. Dan kemudian apakah
adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Yang sudah terwujud selama ini adalah pendidikan berpusat kepada murid. Melewati 2 modul ya tadi ya, sudah kita bicarakan, yaitu modul 1.1 dan 1.2 ya. Jadi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran K. J. Dewantara ya, dimana pemikiran K. J. Dewantara ini termasuk modul 1.1 ya. Kira-kira berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar yang sudah dilakukan? Perubahan yang sudah saya lakukan adalah sekarang saya menerapkan belajar berpusat kepada anak, berkolaborasi dengan guru lain, terus lebih aktif dalam mengasah kemampuan diri, seperti mengikuti kegiatan pelatihan, terus lebih banyak membuat media pembelajaran, melakukan refleksi setiap setelah selesai kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya yang benar-benar nyata, yang sebulan terakhir lagi. Sebulan terakhir kami melaksanakan kegiatan pembelajaran fotografi itu di luar sekolah. Oh iya. Jadi kami melaksanakan kegiatannya itu di Danau Kerinci. Oh iya, menarik ya. Ada di Pantai Indah, Kuto Petai. Nah di situ kami melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama kami lakukan bukan langsung belajar, akan tetapi membiarkan siswa bermain sepuasnya sampai mereka sudah selesai bermain. Oh iya. Sampai mereka kecapean istilahnya, oh saya sudah puas nih Bu main. Ya sudah, kalau sudah selesai main kita kerjakan tugas. Dengan demikian anak-anak itu mereka bisa mengerjakan tugas, hasilnya pun juga lebih baik daripada sebelumnya. Karena diberikan kebebasan ya. Ya benar. Bu Sunarmi, ini mengenai bagaimana kira-kira respon peserta didik ya atas perubahan yang Ibu lakukan dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut. Bisa dicontohkan tadi ketika Ibu melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak ya, karena sejatinya filosofi pendidikan menurut K. J. Dewantara ini salah satunya adalah memaksimalkan kelebihan yang ada pada anak gitu ya. Dan itu ada hubungannya juga Bu Sunarmi dengan modul-modul selanjutnya. Memang contohnya seperti inquiry apresiatif, nanti kita memangnya benar-benar melihat yang ada pada anak, kelebihannya misalnya, bukan kekurangannya. Kalau kekurangan terus kita pikirkan, jadi kapan kita untuk memikirkan kelebihannya ini yang menjadi suatu modal mereka ya untuk kehidupan yang sejahtera ke depannya gitu. Bisa diceritakan mungkin bagaimana respon peserta didiknya? Respon peserta didik selama ini sangat bersemangat, pokoknya sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali mengikuti kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apalagi kalau untuk fotografi itu biasanya kan dilakukan di sekolah. Di lingkungan sekolah itu dari segi pemandangan, lokasi itu kan terbatas ya. Kalau misalkan di luar sekolah itu kan mereka bisa menentukan sendiri lokasinya di mana. Terus objek apa yang mau difoto. Di luar itu lebih banyak referensi daripada di sekolah. Sehingga mereka itu ya sangat mendukung. Malah ini kemarin saya adakan untuk proses pembelajaran di sekolah, mereka tuh nuntut, Bu, kapan kita keluar? Bu, kapan kita belajar di luar? Seperti itu. Jadi mereka sangat senang kalau misalkan pendapat mereka itu didengarkan. Dan yang perlu diperbaiki ke depannya apa saja? Yang sudah baik dari perubahan menurut Bu Sunarmi apa? Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah itu menurut saya sudah baik sekali untuk perkembangan kemajuan siswa dalam menentukan pemotretan dan hasil pemotretan yang didapat itu lebih bagus. Terus untuk yang perlu diperbaiki ke depannya ya mungkin kami perlu berhati-hati lah dalam memilih lokasi untuk pemotretan. Takutnya nanti ada sesuatu yang terjadi, jadi kami mengantisipasi untuk lebih selektif lagi memilih lokasi untuk tempat pemotretan. Apalagi kalau pemotretannya itu untuk lingkungan alam ya. Bu Sunarmi ya, kadang-kadang kayak seperti danau tadi. Untuk kedepannya memang kita harus berhati yang Sunarmi bilang. Dan yang diperlukan juga nanti izin ya, misalnya izin dari kepala sekolah, juga orang tuanya juga harus tahu gitu ya. Maksudnya terlihat juga di LMS-nya ya, karena kami pengajar praktik juga kelihatan misalnya tugas-tugasnya semua ya.
kita bisa cek satu persatu gitu ya. Alhamdulillah nih yang untuk modul 1.1 Bu Tsunami sudah lengkap semua tugas-tugasnya dan tidak ada kendala juga gitu ya. Kemudian ini menyangkut ini Bu Tsunami, kerangka portofolio ya, karena portofolio itu nanti digunakan oleh seluruh calon guru penggerak ya, untuk meletakkan aktivitas-aktivitasnya di portofolio ya. Portofolio yang kita gunakan salah satunya portofolio digital ya Bu Tsunami ya. Bu Tsunami, media atau platform apa yang akan Bu Tsunami gunakan untuk membuat portofolio digital? Saya membuat Google Set. Google Set ya? Oh iya, Google Set ya. Sudah dibuat Bu Tsunami? Sudah ya? Sudah. Oh iya. Berarti menggunakan Google Set ya? Iya. Kenapa Bu Tsunami memilih Google Set kira-kira kalau boleh tahu? Ya karena kemarin anjuran atau saran itu kan menggunakan Google Set. Terus waktu saya mengikuti pelatihan Google for Education atau Google Master Planner, memang kami disarankan untuk menggunakan Google Set. Untuk aktivitas pembelajaran di sekolah. Nanti bisa diterapkan juga untuk guru yang lain atau siswa di sekolah. Benar ya. Untuk siswa juga kalau buat portofolio lebih keren juga ya kalau siswa buat itu ya. Jadi kira-kira Bu Tsunami kalau menggunakan platform tadi Google Set, efektif dan efisien nggak kira-kira? Sangat efektif sekali. Ya. Apalagi untuk pembelajaran fotografi, sangat mendukung sekali ya. Berarti mudah digunakan juga Bu Tsunami ya. Ada yang misalnya saya nih yang awam nggak tahu tentang blog lah, kemudian diberikan platform itu untuk membuat portofolio digital. Berarti kira-kira saya bisa ya sebenarnya, sebentar aja bisa ya gitu ya. Bisa Bu Tsunami kirim linknya, sudah bisa dipublikasikan? Sudah. Coba kita lihat ya, kirim ke WA nggak apa-apa? Ya saya buka di sini. Menunya kalau bisa dibilang gitu ya. Profil dengan artefak aksi nyata. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak Bu Tsunami? Mungkin untuk hasil kegiatan nanti pendampingan individu kira-kira? Pendampingan individu dimasukkan juga. Terus untuk kegiatan siswa, untuk aksi nyata juga bisa. Kemudian yang ini satu lagi Bu Tsunami nanti bisa dimasukkan ini lokakarya. Kegiatan lokakarya bisa dimasukkan karena manfaat kita membuat Google Set ini pada program guru penggerak ini salah satunya nanti LMS kita kan nggak bisa dibuka lagi. Jadi nanti segala sesuatu yang menyangkut dengan pembelajaran daring melalui LMS bisa kita pindahkan ke Google Set tadi ya, portofolio digital itu salah satu manfaatnya. Selain itu yang kedua nanti Bu Tsunami juga bisa berbagi ke guru-guru yang lain ya. Salah satunya nanti guru-guru yang belum mengikuti guru penggerak bisa kelihatan kebayang seperti ini kegiatannya gitu kan, kita berbagi aja gitu supaya yang lain termotivasi ya. Itu salah satu apa yang nanti bisa Bu Tsunami tambahkan ya. Yang penting itu telah mewakili Bu Tsunami. Yang pertama, kegiatan daring kita bersama fasilitator dengan instruktur tertuangi di dalam artefak aksi nyata karena tugas-tugasnya itu sesuai dengan alur merdeka kan ya di LMS gitu. Kemudian yang pendampingan individu dengan lokakarya itu yang menyangkut dengan kita tatap muka secara langsung, yaitu dengan mengajar praktik gitu. Nanti bisa Bu Tsunami tuangkan misalnya dalam bentuk konten video boleh ya, atau misalnya kita seperti ngeblog boleh ya, misalnya ada foto kegiatannya kemudian ya kita buat kalimat-kalimatnya, paragrafnya gitu. Itu terserah Bu Tsunami mana yang nyaman untuk kita gitu ya. Di 3 fokus modul itu kan bagi-bagi lagi menjadi modul ya, misalnya kalau dalam blog lah misalnya seperti ini ya, nanti ada aksi nyata nanti submenunya nanti bisa dibikin submenunya untuk yang paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Nah itu apanya ya, pendampingan gini juga PI 1 sampai PI 6, lokakarya orientasi sampai lokakarya 7. Nanti itu disesuaikan nanti ya sebenarnya. Untuk konten nanti kita kembalikan kepada guru penggerak masing-masing ya. Kemudian Bu Tsunami ini masih menyangkut portofolio tadi kerangkanya sudah Bu Tsunami ya, kerangkanya sudah Bu Tsunami ceritakan. Bu Tsunami pada saat membuat portofolio digital ini
bentuk penyajiannya seperti apa yang akan dimasukkan di konten-kontennya? Nah. Konten yang akan saya masukkan berupa foto, video, karena itu poster, ya. Peta pikiran, dan infografis. Oh iya, lengkap ya misalnya paket komplit ya. Iya. Paket komplitnya. Jadi sudah dibaca juga ya, sudah dilihat juga panduannya Bu Sunarmi ya. Selain panduan kan Bu Sunarmi kan juga ada pengalaman pelatihan online gitu ya menyangkut ini ya. Kemudian ini Bu Sunarmi ini mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Bu Sunarmi. Di mana di Lokakarya Orientasi Bu Sunarmi sudah mengisi instrumennya ya, yang tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan. Ada lembar kerja asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Di kategori pengembangan diri dan orang lain ya, di sini Bu Sunarmi yang belum maksimal ini bisa saya contohkan nih salah satunya aja ya, ini di skala 2 ya, kita ambil skala 1 sampai 4. Bu Sunarmi di sini memilih yang skala 2. Saya membantu rekan sesama guru untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajarnya ya. Ini masih 2, bisa diceritakan nggak kira-kira Bu Sunarmi seperti apa gambarannya? Gambarannya ya, membantu rekan sesama guru untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajar. Ya. Contohnya adalah saya membantu guru dalam menggunakan platform Google for Education. Ya. Terus saya membantu guru juga untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva for Education. Itu contohnya yang untuk membantu rekan guru dalam membantu rekan guru, tapi masih banyak kendala ya. Masih banyak juga. Nah, karena di sini dibuatnya di skala 2 ya, instrumen ya, karena masih banyak kendala ya. Kemudian ini juga Bu Sunarmi yang masih pada kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Ini saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar. Ini masih skala 2 ya. Nah, artinya kalau di skala 2 praktik yang diharapkan sudah mulai dilakukan setidaknya 1-2 kali dalam 3 bulan terakhir. Ya, masih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang skala 4 praktik yang diharapkan itu sudah konsisten dilakukan sesuai jadwal yang dimiliki. Ya berarti arahnya nanti diusahakan sih yang calon guru penggerak ini yang untuk lembar asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ini usahakan nanti sampai ke skala 4 ya. Kita kan bisa merefleksi diri kita namanya di mana posisi kita sekarang. Nah itu makanya waktu Lokakarya Orientasi kita isi dengan jujur gitu ya, jadi nanti ada perubahan pada saat kita merefleksi ya. Di sekolah sebagai guru tamu itu masih 1 skalanya. Nah, masih 1 skalanya, itu bisa diceritakan Bu Sunarmi. Nah, itu adalah orang tua siswa kan yang bekerja di bidang desain grafis. Itu didatangkan ke sekolah. Jadi untuk berbagi pengalaman bagaimana itu menjadi seorang desain grafis. Jadi kalau desain grafis itu kan kami kan cabangnya kan banyak. Ada desain publikasi, ada yang komputer grafis, ada fotografi, videografi. Jadi kebetulan bapaknya itu kan punya perusahaan advertising. Jadi biasanya didatangkan ke sekolah. Tapi beberapa tahun terakhir ini sangat sulit didatangkan. Makanya itu rencananya saya kedepannya itu ingin mendatangkan lagi, tidak hanya yang bekerja di bidang desain grafis, akan tetapi juga mendatangkan fotografer misalkan yang punya studio foto. Terus lagi orang tua siswa kan ada juga tuh yang punya usaha misalkan video video shooting untuk pernikahan itu bisa mendatangkan juga. Jadi untuk 3 bulan terakhir ini memang tidak ada yang dinamai ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya nanti seiring Bu Sunarmi mengikuti program calon guru penggerak ini nanti bisa ditingkatkan yang itu manajemen sekolah. Di sini kita berikan contoh 1. Saya mengajak keluarga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Di sini skalanya masih 2. Nah, bisa diceritakan Bu Sunarmi di mana kendala-kendalanya gitu. Kalau di sini tuh mungkin terkait dengan pendekatan individunya ya. Jadi Bu Sunarmi untuk kedepannya Bu Sunarmi nggak usah khawatir karena di di program pendidikan guru penggerak ini nanti Bu Sunarmi akan mempelajari tentang coaching, bagaimana membangun komunitas praktisi di sekolah. Yang mudah-mudahan itu nanti
bisa terwujud, Bu Sulami bisa melakukan berbagai pendekatan gitu, pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Nanti dituangkan dalam prakarsa perubahan, nanti ada juga materinya gitu tentang coaching dan pendekatan kita dengan guru-guru lain nanti dipelajari. Kemudian bagaimana mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah, ya nanti dipelajari. Yang paling penting Bu Sunarmi terus menginformasikan ya untuk sekarang ini, menginformasikan ya seperti inilah program pendidikan guru penggerak gitu. Apalagi visi dan misi sekolah ini ya tentunya nanti untuk aksi nyatanya dituangkan dalam sebuah program sekolah ya. Berarti pendekatannya ini Bu Sunarmi ya perlu ditingkatkan lagi atau mencari pendekatan lain yang pas gitu ya, nanti dipelajari nanti. Ini Bu Sunarmi sudah bagus semua Bu Sunarmi ya, udah di skala 3 nih kalau saya lihat nih ya, di skala 3 nih. Salah satunya nih ya, salah satunya ini saya memotivasi rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk menumbuhkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Pas ya Bu Sunarmi? Iya. Pas ya. Kenapa nggak dibuat skala 4 Bu Sunarmi? Kalau skala 4 di sini Bu Sunarmi ini sebenarnya di atasnya ada pedomannya ya. Skala 1 itu belum dilakukan. Artinya praktek yang diharapkan belum dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Nah, kita merefleksi diri kita nih kan. Kemudian mulai dilakukan. Yang mulai dilakukan itu seperti apa? Praktek yang diharapkan sudah mulai dilakukan setidaknya 1-2 kali dalam 3 bulan terakhir. Nah, kelihatannya berarti hitungannya 3 bulan terakhir. Kemudian yang skala 3 itu sering. Ya tadi belum, mulai, sering. Kalau sering, praktek yang diharapkan sudah sering dilakukan dan sudah memiliki jadwal rutin, hanya belum konsisten dilaksanakan. Sudah memiliki jadwal nih ya, yang posisi yang di skala 3 ini sudah memiliki jadwal tapi belum konsisten dilaksanakan. Kemudian konsisten dilakukan. Nah, itu skala 4. Ya, praktek yang diharapkan sudah konsisten dilakukan dan sesuai jadwal. Ya, kalau 3 tadi dia sudah punya jadwal tapi belum konsisten dilakukan gitu. Kayak yang skala 4 itu praktek yang diharapkan sudah konsisten dilakukan sesuai jadwal. Berarti itu yang skala 1-4 ya. Pada lembar evaluasi diri guru penggerak ya, lembar evaluasi. Nah, ini kategori kompetensinya yang tadi ya Bu Sunarmi ya, kompetensi guru penggerak yang ada yang 4 tadi, jadi pengembangan diri dan orang lain, kemungkinan belajar dan seterusnya. Kemudian evaluasi diri terhadap kompetensi. Di sini saya contohkan dari Bu Sunarmi yang sudah isi ini. Kita lihat dari pengembangan diri dan orang lain. Ini evaluasi diri terhadap kompetensinya. Saya bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dan praktik mengajar saya ya. Kemudian yang kedua, membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar. Kemudian yang ketiga, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu dan teknologi dalam membuat media pembelajaran sehingga saya harus belajar membuat materi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ini tepat ya Bu Sunarmi ya? Seperti itu yang dirasakan ya? Iya. Ya, dirasakan. Kemudian ini sudah ya. Rencana pengembangan Bu Sunarmi. Di sini ada rencana pengembangan. Kemudian setelah itu baru kita bisa menggerakkan orang lain, gitu ya. Nggak bisa kita langsung menggerakkan orang lain, tapi kita sendiri tidak tergerak hatinya, gitu, tidak bergerak, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Dan yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Yaitu 4 kompetensi. Dan di sini yang dari lembar rencana pengembangan kompetensi diri, ya pada lembar rencana pengembangan kompetensi diri, ini kami contohkan yang pertama pada kepemimpinan pembelajaran ya. Apa kompetensi yang ingin Anda kembangkan selama 6 bulan ke depan? Ini rencananya Bu Sunarmi merencanakan lingkungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya, itu rencana ke depan ya. Bisa diceritakan nggak seperti apa Bu Sunarmi? Berdasarkan apa ya materi pelajaran yang ada, saya menanyakan kepada siswa materi-materi apa yang ingin mereka pelajari. Jadi saya tidak memaksa mereka harus mempelajari semua materi. Takutnya mereka tidak sanggup atau tidak bisa mencapai kan. Kami ditanya dulu kira-kira mau mengambil yang materi tentang apa, misalkan ini fotografi produk atau fotografi model atau tentang apa namanya itu fotografi di apa namanya itu
landscape atau pemandangan seperti itu. Jadi nanti ditanya dulu kepada siswa, pengennya kamu belajarnya kemana dulu. Setelah itu baru saya menyusun strategi. Misalkan kira-kira ini kita foto model ke, misalkan nih di Bukit Kayangan. Nah, kita mendatangkan model siapa? Jadi anak tuh kita beri tanggung jawab untuk menentukan lokasinya, terus modelnya siapa, terus nanti kita bagi kerjanya apa, kayak gitu. Seperti itu saya rencanain ke depan. Ke depannya berarti sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya. Iya. Nah, jadi kalau indikator keberhasilannya itu dikatakan berhasil ya, tadi ya dikatakan berhasil jika lingkungan belajar jika menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Ya, itu ya, indikatornya jika dikatakan berhasil ya. Kompetensi tersebut belajar di luar kelas ya. Iya, benar, pas berarti ya. Memang itu yang dirasakan ya. Nanti itu untuk strategi ke depan ya. Ini yang selanjutnya Bu Sunarmi, kita langsung ke cara mengatasi faktor penghambatnya dan tantangannya. Di sini menurut Bu Sunarmi membuat planning atau rencana dan membuat daftar kebutuhan keperluan yang harus dibahas sebelum melaksanakan kegiatan. Bisa diceritakan Bu Sunarmi yang ini? Mungkin sebelum kita melaksanakan kegiatan fotografi di area outdoor, itu kita menentukan peralatan apa saja yang perlu kita bawa. Apakah itu tripod atau butuh untuk alat untuk cahaya, bantuan cahaya seperti reflektor atau yang lain, itu dipersiapkan oleh masing-masing siswa. Terus untuk kamera atau yang lainnya, terus kita planning di sana itu kira-kira tuh berapa lama waktunya, terus menentukan kira-kira ada masalah apa nanti yang kita tulis. Benar, itu perlu ya. Itu terus nanti cara mengatasi seperti apa. Jadi jauh-jauh hari kita sudah membahas duluan. Jadi untuk kedepannya itu ya, bagaimana cara mengatasi faktor penghambatnya ya, yang benar-benar planningnya itu udah disesuaikan sesuai rencana gitu ya, matang-matang ya gitu ya. Ya, terima kasih Bu Sunarmi. Dari kira-kira Bu Sunarmi dari keempat kategori pengembangan kompetensi ini, yang Bu Sunarmi menurut Bu Sunarmi ada pada diri Bu Sunarmi yang mana? Yang lebih lah ada pada diri Bu Sunarmi. Pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Mengembangkan diri dan orang lain dan memimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran ya, itu yang apa? Yang masih kira-kira perlu ditingkatkan yang mana? Memimpin dan pengembangan sekolah dan memimpin manajemen sekolah. Itu sepertinya yang perlu. Apalagi kita sekarang ini guru ya, belum wakil kepala sekolah ya, belum ya. Untuk kepemimpinan manajemen sekolah itu rasanya masih kurang lah kita gitu ya. Dan umpan balik dari rekan-rekan mungkin atau dari kepala sekolah, apakah ada perubahan rencana Anda, Bu Sunarmi? Perubahan rencana? Perubahan rencana ada tidak? Gitu. Setelah mengetahui umpan balik, berbagai umpan balik gitu. Rencananya ke depan saya akan belajar mengembangkan sekolah dan cara memimpin manajemen sekolah. Itu yang perlu ditingkatkan sebagai catatan ya, misalnya tambahannya. Terima kasih Bu Sunarmi, ini saya apresiasi sekali ya. Bu Sunarmi sebagai calon guru penggerak dan saya sebagai pengajar praktek di sini atau pendamping, saya apresiasi karena modul 1 dan modul 2 ini Bu Sunarmi sudah benar-benar memahami gitu ya. Bukan sekedar memahami tapi diimplementasikan dalam aksi nyata ya Bu Sunarmi ya, sudah ada. Kemudian karena apalagi kita menggunakan tadi yang seperti saya katakan, kita dalam program pendidikan guru penggerak ini kita menggunakan alur merdeka, jadi jelas ya, kita merefleksi juga tadi yang kemudian yang terakhir kita melakukan aksi nyata gitu ya. Jadi saya apresiasi Bu Sunarmi, pembelajaran daringnya juga di LMS juga saya lihat itu sudah lengkap ya. Kemudian variasi-variasinya pada saat membuat tugas seperti di demonstrasi kontekstual, kemudian di eksplorasi konsep atau koneksi antar materi itu sudah bervariasi ya. Tampilannya pun sudah bagus sesuai dengan jurusan Bu Sunarmi sekarang sebagai guru DKV gitu. Memang terlihat di sana Bu Sunarmi. Jadi harapan kami Bu Sunarmi, nanti Bu Sunarmi bisa berbagi berbagi dengan rekan calon guru penggerak yang lain ya. Karena dari kita seperti anak-anak juga ada kelebihan dan kekurangan gitu kan. Yang kelebihan kita itu memang perlu diasah ya, terus kita
belajar karena kita pada tahap pembelajaran. Kemudian kita juga terus berbagi pada yang lain ya. Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini, ya setelah sesi pendampingan kita ini. Kira-kira ada nggak gitu? Saya memperoleh umpan balik atau respon dari pengajar praktik yang bagus sekali. Terus untuk pemahaman mengenai tujuan ataupun kegiatan guru penggerak seperti apa, gambarannya tuh sudah ada lebih jelas daripada sebelum adanya pendampingan dia. Tadinya kan saya nggak tahu untuk ini penilaian poin-poinnya tuh. Iya, instrumen tadi ya. Instrumen itu tadi. kan kami masih belum ngerti juga. Iya. Berapa-berapanya, terus bagiannya seberapa, jadi kami lebih ngerti lah sekarang gitu. Ya. Yang portofolio tadi apa juga misalnya ya? Ada tambahannya jadi ya? Ada tambahan juga untuk portofolionya. Kalau untuk pendampingan sudah sangat baik sekali Pak. Oh, terima kasih. Tapi untuk kedepannya ya saya mohon bimbingannya lagi gitu. Tidak pada saat pendampingan individu aja gitu ya. Jangan pendampingan individu aja. Itu rencananya gitu Bu Nabi, ada masukan dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lain. Cuma kalau bisa kita mengalokasikan waktu lah, kira-kira 1 jam atau 2 jam kita memang bertemu tatap muka mengenai istilahnya apa yang masih kurang pada diri kita, teman kita berlebih gitu kan, itu bisa kita jadikan bahan sharing gitu ya. Itu memang ada rencananya kami. Insya Allah nanti kami sebagai pengajar praktek juga akan meluangkan waktu untuk bersama rekan-rekan calon guru penggerak. Saya mengucapkan terima kasih juga Bu Nami. Itu salah satu masukan juga ya yang sangat bermanfaat dan penting bagi kita gitu. Karena tugas kita memangnya sebagai coach bagi Bu Sunafmi gitu. Kita di sini tidak ada bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk mementor gitu. Karena yang namanya proses coaching itu seperti yang dilakukan pada saat pendampingan individu ini, kita bukan konseling. Yang beda sekali. Kita melihat dari aset yang ada pada calon guru penggerak, itu yang perlu ditingkatkan dari aset itu. Nanti untuk kedepannya nanti kita akan belajar tentang transformasi perubahan melalui bakja. Itu prinsipnya diinquiry apresiatif. Nanti kita ke sana kita perginya gitu ya. Ya terima kasih sekali lagi Bu Sunafmi telah berbagi praktik baiknya ya yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring, khususnya dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tentang nilai dan peran dari guru penggerak ya. Saya rasa itu saja Bu Sunami untuk sesi pendampingan pertama kita ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Sunami dan majelis guru rekan-rekan guru yang lain di SMK 4 Negeri Sungai Penuh ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Dari awal saya datang gitu kan, kami sebagai guru penggerak menjalankan tugas gitu, memang responnya sudah sangat bagus. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya banyak yang mengikuti program guru penggerak ini Bu Sunarmi. Jadi Bu Sunarmi nanti sebagai perpanjangan tangan kami, bagaimana menginformasikan bahwa program guru penggerak ini tidak seperti yang dipikirkan selama ini. Ribetnya, sibuknya, enggak. Bu Sunarmi merasa sibuk gak? Sibuk banget gak jadinya? Kalau dijalani dengan ikhlas ya biasa aja. Ya, manajemen waktunya kira-kira bisa ya. Yang tadi dikhawatirkan kan tidak terjadi gitu ya. Ya seperti itu nanti misalnya ubah paradigmanya. Ya, karena ini kegiatan calon guru penggerak ini yang 310 jam pembelajaran itu memang benar-benar materinya bagus sekali.